Darajat amma ba'd. Yang saya hormati para unsur dalam hal ini Kepala Madrasah Diniyah Ta'amiliyah yang akan membawakan hikmah dari perayaan Isra Miraj ini tahun 1447 Hijriah, 16 Januari 2026 Masehi. Saya hormati Kepala Madrasah Dini, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, dan Kepala Asrama yang sempat hadir pada kesempatan ini. Tentunya juga pada para Dewan Guru, Ustaz dan Ustazah, serta santri dan santriwati yang sangat berbahagia. Pada sore hari ini kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin beliau, atas izinnya Allah, sehingga pelaksanaan memperingati peringatan hari Isra Miraj ini dapat dilaksanakan sesederhana mungkin di Pondok Pesantren Darul Mahfudz secara internal oleh kalangan santri dan santriwati, juga para dewan guru, para pengasuh. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang tak terhingga. Mudah-mudahan ke depan perayaan seperti ini dapat kita laksanakan pada momen-momen yang mungkin lebih besar dari yang sekarang. Saya juga tidak menduga kalau pelaksanaan ini akan dilaksanakan tepat waktu pada hari ini. Namun karena memang berkahnya untuk tahun ini 27 Rajab itu jatuh pada hari malam Jumat. Oleh karena itu Allah telah mengistimewakan 4 bulan dari perhitungan bulan Hijriyah, yakni bulan Zulhijjah, bulan Zulqaidah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab atau keistimewaan bulan Rajab oleh Allah karena adanya satu peristiwa yang amat luar biasa. Walaupun banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, tetapi yang paling utama di situ adalah adanya momen di mana Rasulullah Muhammad SAW telah diberikan mujizat Allah yang tidak pernah diberikan kepada makhluk dan manusia-manusia sebelumnya, yaitu diisrakan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana itu Masjidil Aqsa? Nah, yang sekarang berada di negara Palestina. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu, yang telah diberkahi linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang telah diperlihatkan dalam proses Isra Miraj Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, peringatan Isra Miraj itu mengedukasi kita untuk lebih memahami kebesaran, kekuasaan Allah. Kan? Dalam melakukan proses penguatan iman, penyucian diri, ya kan, menuju kemuliaan derajat hamba melalui kontemplasi dan pengalaman ibadah sholat yang kita laksanakan pada setiap saat sebagai warisan Rasulullah SAW
yang telah didapatkan saat Mi'raj ke Sidratul Muntaha sebelum akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadikan edukasi untuk lebih memahami secara mendalam, menyeluruh bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Bayangkan Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam waktu yang sangat dan amat singkat, lebih cepat daripada kilat. Maka disitulah dilakukan pengujian iman para sahabat-sahabat Rasulullah. Diuji imannya, ada tidak yang percaya? Maka pada saat Rasulullah menceritakan, beberapa sahabat-sahabat bertanya, apakah betul Rasulullah ini dari Masjidil Aqsa atau bagaimana? Sehingga dipertanyakan ada berapa pintunya dan berapa jendela Masjidil Aqsa. Tapi saat itu Abu Bakar As-Siddiq langsung mengangkat tangan, saya yang percaya. Sami'na wa ata'na. Artinya apa? Bahwa penanaman nilai-nilai seperti ini harus tertanam dalam diri kita sebagai santri dan santri wati. Nah, itu. Bahwa betapa besar dan betapa berkuasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peristiwa yang secara rasio, secara matematik sulit dijangkau oleh akal, tapi karena disitulah kita harus melakukan proses penguatan iman, penyucian diri atas keyakinan dan kepercayaan terkait dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan disitulah sebelum Rasulullah Muhammad SAW dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha oleh Allah melalui Jibril dilakukan operasi ya, dioperasi itu Rasul, dibedah dadanya untuk melakukan penyucian diri. Setelah itu diantar ke Sidratul Muntaha melalui tahapan-tahapan berbagai macam peristiwa kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, diperlihatkan surga dan neraka. Di langit pertama, kedua, tiga, sampai ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, disitulah Rasulullah yang disebutkan dalam surah An-Najm. Al-Quran menyebutkan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18 bahwa Rasulullah melihat wajah asli dari seorang malaikat yang namanya Jibril, tetapi dalam kekuasaan Allah. Karena Jibril selama ini kan membawa wahyu kan menyerupai manusia, menyerupai bentuk-bentuk lain. Disitulah dilihat langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi proses penyucian diri, penguatan keyakinannya terhadap kebesaran Allah, ya kan? Dan keikhlasannya menjadi Abdullah, ya kan? Sehingga oleh Allah diberikan kemuliaan derajat yang tinggi dan diangkat, dimi'rajkan, diangkat oleh Allah. Untuk sementara nanti akan disampaikan hikmahnya oleh Ustaz Saharan. Yang pasti bahwa saya berharap momentum pelaksanaan Isra Mi'raj ini tidak hanya dilakukan secara seremonial saja, melainkan memaknai sebagai bentuk edukasi pembelajaran terhadap kita untuk bagaimana kita menguatkan keyakinan kita bahwa Allah itu ada, bahwa Rasul itu betul-betul utusan Allah yang akan, ya kan, mengantarkan kita kepada proses bagaimana kita berjumpa dengan Allah di kemudian hari, insya Allah. Itu adalah sebuah keyakinan kita. Jadi sekali lagi kepada anak-anak sekalian, jangan sampai ada lagi bilang bid'ah itu peringatan Isra Mi'raj seperti bid'ahnya Maulid. Kata mereka, bukan kata kita. Ya kan? Jangan hiraukan itu. Yang pasti bahwa ini peristiwa yang amat luar biasa, karena disitulah oleh Allah mengamanahkan kepada Rasulullah, menitipkan kepada Rasulullah, yang selanjutnya diwariskan kepada kita dan diabadikan dalam Al-Quran beserta hadis
untuk dilaksanakan pada setiap waktu, yaitu salat 5 waktu. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sebab karena salat itulah orang akan memberikan, ya kan, akhlak yang baik. Jadi orang yang bagus salatnya, mendirikan salat tidak hanya sekedar mengerjakan, maka insya Allah akan terbentuk karakter yang baik, akhlak yang baik. Karena itu akan mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, saya berharap santri dan santriwati saya ini betul-betul memaknai dan menjadikan peringatan Isra Miraj ini adalah sebuah momentum edukasi pembelajaran terhadap hikmah yang akan diberikan oleh ustaz, sehingga dengan demikian ada pembentukan karakter, ada perubahan perilaku, dan ada motivasi yang tinggi untuk menjalankan amanah dan warisan Rasulullah, yaitu salat 5 waktu. Ketenangan itu hanya bisa didapatkan dari sebuah proses ibadah kepada Allah, khususnya pada ibadah ubudiyah, dalam hal ini adalah salat 5 waktu. Orang yang khusyuk dalam salatnya, insya Allah akan mendapatkan ketenangan batin dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga disebutkan dalam doa pada setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh Anang Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Amodalle pernah mengijazahkan bahwa ketika kita membaca doa Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti sejenak. Ini rahasianya para wali-wali Allah. Berhenti sejenak, lalu perhadapkan hatimu kepada Allah dengan berdoa dalam hati, semoga apa yang diikhtiarkan, apa yang didoakan, apa yang dipermohonkan, dan apa yang dicurhatkan kepada Allah, Allah mendengar dan mengijabah segalanya. Baru wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu rahasia doa itu yang telah dijazakan oleh Anang Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Amodalle, yang merupakan gurunya Kiai Haji Muhammad Tamri Al-Mandari, salah seorang pengasuh pondok pesantren Darul Mahfudz Lekepakdis. Dan saya juga termasuk yang belajar kepada beliau. Semoga secara hierarki ijazah ini yang diberikan, saya berharap kepada santri dan santriwati, mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan, ya kan, pertama kita terhindar dari bala dan musibah, bencana dan malapetaka, dan kita berharap mudah-mudahan PPDB tahun 2026 ini, 2025, 26, 27 ya, 27 ini, ya toh, semakin bertambah kita punya santri, sehingga ke depan alumni pondok pesantren Darul Mahfudz yang bisa mendominasi dalam setiap kancah dan proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik di pemerintahan maupun di bidang swasta. Dan insya Allah saya yakin alumni pondok pesantren Darul Mahfudz ini akan lahir dengan karakter dan ciri khas tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, terakhir sekali lagi saya berharap, ya kan, saya sudah melihat ada anak-anak saya pondok pesantren Darul Mahfudz, ada beberapa alumni yang saya jumpai di setiap saat saya transit, ada yang baca khutbah, ada yang ceramah, dan ada juga yang punya usaha-usaha kecil walaupun sambil berkuliah. Dan inilah yang kita harapkan, khairun nas ampauhum linnas, bisa berberkah dan bermanfaat bagi sekitarnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya berharap momentum ini tidak hanya sekedar menjadi seremonial berakah mengenang, tetapi bagaimana lebih dalam kita melakukan kontemplasi, perenungan apa yang harus kita lakukan agar supaya kita menjadi santri yang punya manfaat dan dampak di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian, wallahu waliyut taqwa wal hidayah wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus itu tadi disampaikan dan disampaikan oleh direktur pada pesantren Nurul dari Langsung cukup bagus. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dengan baik. Lalu selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu hikmah Israel oleh kepala LBP dari Langsung cukup bagus, Dr. Haji Muhammad Syahran Syahran. Wa ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang terhormat orang tua kita bersama Bapak Direktur Pondok Pesantren Mulia dan Darul Mahfuz Faris beserta Ibu Sekretaris Yayasan yang dalam hal ini juga mewakili Ketua Yayasan yang tidak dapat membersami kita karena satu dan lain hal. Yang saya hormati Bapak Kepala MA, Kepala Asrama, Kepala MTS dan seluruh asatidzah, Dewan Guru, Ustadz-Ustazah yang saya banggakan, yang saya hormati, dan terkhusus kepada seluruh santri dan santriwati yang kami banggakan. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua di sore ini. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur, satu hal yang perlu kita syukuri bersama bahwa peringatan Isra Mi'raj pada tahun 1447 Hijriah ini itu bertepatan dengan malam Jumat. Ya, dan kita tahu sendiri bahwa malam Jumat sendiri memiliki nilai keberkahan, nilai kemuliaan yang terkhusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin itu tidak dihitung malam Jumat. Ya, jadi Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 malam, 1000 bulan, itu tidak dihitung malam Jumatnya. Ya, saking ya berkahnya malam Jumat itu sendiri. Nah, jadi alhamdulillah dalam satu kegiatan ini kita mendapatkan dua keberkahan sekaligus, ya. Keberkahan Jumat itu sendiri yang dimulai dari kemarin Kamis sore sampai puncaknya pada sore ini. Kemudian yang kedua tentunya peringatan 27 Rajab, peringatan Isra dan Mi'raj. Kemudian selanjutnya bahwa tadi Pak Direktur juga menyampaikan bahwa jangan sampai kalau tidak memperingati ke Isra Mi'raj ini, ya, jangan sampai kita dianggap ya, sama dengan saudara-saudara kita di luar sana yang menganggap hal-hal seperti ini bagian dari perilaku bid'ah. Nah, itu yang penting juga kita hindari. Ya. Justru yang tidak melaksanakannya itu yang bid'ah sebenarnya, ya. Karena Allah saja memperingati ini 27 Rajab dengan mengisra mi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita, ya. Jadi yang mencap bid'ah itu justru tidak paham sebenarnya bid'ah itu apa, ya. Seperti yang kalian pelajari dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Ki Hashim Asy'ari, ya. Nah, dan itu sangat jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, siapa yang mengagungkan syiar Allah itu bagian dari bahwa dia memiliki hati yang bertakwa, yang bertakwa.
Ya. Jadi suatu saat nanti ketika kalian sudah balik ke kampung, ya, itu jangan lupa kalau 27 Rajab, amalkan kalau ndak bisa kumpul di masjid sama masyarakat, minimal di rumah tak sendiri baca doa, baca zikir, ya. Alhamdulillah kalau ada ule-ulenya dan seterusnya, ya. Dan alhamdulillah kita lahir dan besar di kampung yang pecinta Rasulullah, ya. Karena kalau kita lihat tadi malam tidak ada mungkin masjid di Kecamatan Tinambung kecuali di masjid itu pasti ada peringatan Isra dan Mi'raj, ya. Baik dilakukan secara sederhana, meriah, bahkan ada yang sangat meriah dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kita jangan berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita tidak pernah berpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ juga kita dianjurkan oleh para ulama, ya, agar nama itu jangan berpisah dengan Rasulullah. Ya, bahkan nama sekalipun itu jangan dipisahkan dengan namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya nama kita selalu rata-rata di depannya ada nama Muhammad. Ya, Pak Direktur ada nama Muhammad di depannya, saya juga ada, Ustaz Safri juga ada, Ustaz Yusuf juga ada, Pak Yusuf, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan itu betul-betul diabadikan dalam hadis, ya. Dalam hadis itu diabadikan. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala malu, ya. Masir ibwatabungallahu Subhanahu wa taala kalau nantinya mengazab hambanya yang namanya ada kata Muhammad. Ya. Maka kalau tidak ada namamu Muhammad di situ, minimal di hatimu ada Muhammad. Bahkan dalam sejarahnya, ya, ada seorang ulama yang nama Muhammadnya itu sampai 14 nama keturunannya namanya Muhammad semua. Ya. Yang paling tinggi mungkin yang paling sering kita dengar paling 3. Ya, kalau Imam Ghazali namanya Muhammad, abahnya namanya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad, baru kakek keempatnya namanya baru Ahmad. Ya. Anaknya Imam Fakhruddin Ar-Razi juga nama anaknya Muhammad. Ya, nama Fakhrul Razi Muhammad. Ya. Itu juga sampai 3, tapi ada yang sampai 14 nama. Keturunannya itu Muhammad semua namanya. Ya. Itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul memahami hakikat Muhammad itu seperti apa. Ya. Ya, itu juga diabadikan dalam burda yang sering kita baca tiap malam itu. Ya, kita baca bahwa, ya, fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan, ya, fa innahu awfal khalqi bidzimami. Ya, kalau keliru dikoreksi, ya, nanti dibaca ulang itu. Ya, Imam Busiri mengatakan minimal saya nanti itu punya apa istilahnya, asuransi kalau bahasa sekarang itu, ya, asuransi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa nama saya itu Muhammad, ya Allah, ya, jangan engkau azab saya berkah nama Muhammad ini. Ya. Itu baru pada nama. Bagaimana kalau hati kita ini yang tidak terpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan itu juga dalam sejarahnya yang menjadi cikal bakal di Isra Mi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah antara bumi dan langit siwaro, ya. Langit dan bumi pernah tengkar, ya. Pertengkarnya persoalan masing-masing ingin menganggap dirinya yang terbaik, ya. Langit mengatakan saya lebih baik dari engkau wahai bumi karena di sini ada, ya, ada surga, ada neraka dan seterusnya. Ya. Bumi juga menjawab tidak. Di bumi juga ada Masjid Haram,
ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi dan seterusnya. Ya. Nanti puncaknya ya, bumi tidak bisa menjawab ketika langit mengatakan di sini ada Arasy, di sini ada Sidratul Muntaha dan seterusnya. Bumi terdiam, apa lagi mau kita jawab ini? Ya. Nah, terakhir bumi mengatakan di sini ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang tidak ada nama, tidak ada tempat apapun di langit, di surga, di Arasy dan seterusnya, melainkan di situ tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di situ langit melapor kepada Allah, ya Allah, izinkan kami juga mengalap berkah, mengambil berkah dari Muhammad itu. Ya, disitulah di Isra Mi'rajkannya Rasulullah untuk sekalian alam, seluruh alam semesta ini mengambil berkah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua Rasulullah masuk neraka pada malam Mi'raj, Isra Mi'raj itu. Tapi bukan untuk disiksa, untuk dicek, oh neraka seperti ini, surga seperti ini, seterusnya. Ya, tidak ada satupun tempat di alam semesta ini melainkan Rasulullah telah menginjakkan kaki di situ. Ya. Seperti kata Imam Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, beliau mengatakan perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan menembus waktu, ya, dimensi, ya, bahkan perjalanan menembus lintas generasi, ya, lintas generasi. Ya. Sampai saya juga pernah agak terkejut oleh salah satu dosen di UIN Makassar. Dia punya cita-cita atau punya angan-angan itu, ya, dia mengatakan kalau nanti saya masuk surga, ya, saya mau juga minta sama Allah, ya, di Isra Mi'rajkan, ya, mau juga di Isra Mi'rajkan, karena dia penasaran, ya, seperti apa sebenarnya planet Mars itu, seperti apa, ya, planet Saturnus yang katanya ada cincinnya, apakah betul ada cincin? Dia mau periksa, ya, apa betul ada manusia planet dan seterusnya, ya. Tapi tentunya kita tidak mengharapkan hal-hal yang itu kan hanya pemanis saja, ya. Tapi tentunya ya perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah hal yang membuktikan bahwa alam semesta pun ini rindu ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena sudah diabadikan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Para ulama menafsirkan, ya, ada yang mengatakan rahmah itu, ya, asluha wa manba'uha, Rasulullah sebagai asal atau dasar dari rahmat itu. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bukan sumbernya atau bukan pokoknya, tapi ainur rahmah, Rasulullah itu sendiri rahmatnya, ya. Jadi bukan ditafsirkan Rasulullah sumber atau pembawa rahmat, tapi Rasulullah itu sendiri rahmahnya, ya. Makanya kalau mau kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pisahkan dirimu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Nah, termasuk salah satunya tadi Pak Direktur juga sempat menyinggung, ya, atau mengingatkan kita kembali terkait amalan-amalan para guru-guru kita, termasuk beliau tadi menyampaikan, ya, amalan dari guru kita, Guru Kiai Haji Muhammad Tamrin Al-Mandari, ya. Dan pernah beliau mengijazahkan juga ini terkait dengan Isra Mi'raj, ya. Di mana pada malam Mi'raj itu, ya, pada saat Rasulullah mau masuk di Sidratul Muntaha, Jibril kan tidak ikut masuk, ya. Jibril teman kalian itu bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jenderalnya malaikat, ya, jenderalnya malaikat. Ya. Kalau di salah satu kitab yang pernah dibahas oleh Gus Bahake Bahauddin Salim itu, beliau
mengutip dari pendapat Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya. Dalam satu pembahasannya itu Jibril seperti yang disampaikan Pak Direktur juga tadi pada malam Isra Mi'raj menampakkan wujud aslinya di malam Isra dan Mi'raj. Yang dalam riwayatnya satu sayap malaikat Jibril itu satu saja, ya, itu sudah sanggup menutupi seluruh alam semesta dengan wujud aslinya. Yang dalam riwayatnya tidak terhitung sayapnya malaikat Jibril itu. Karena kemuliaan malaikat dilihat dari seberapa banyak sayapnya. Nah, di Sidratul Muntaha pada saat malaikat Jibril dengan sosok aslinya ingin masuk ke Sidratul Muntaha, yang kita tidak bisa kaifiatkan Sidratul Muntaha itu seperti apa. Malaikat Jibril ingin berhenti, dan memang harus berhenti karena malaikat Jibril tahu saya tidak bisa lagi masuk ini sudah danger di sisi malaikat Jibril. Tapi Rasulullah ini beliau tahu betul, ya, bahasa Mandarinnya itu tunesan di sana Rasulullah. Masa dari Makkah ke tadi ini saya diantar terus, masa mau masuk di puncaknya ini saya mau tinggalkan Jibril ini. Rasulullah bilang sama malaikat Jibril, la ya Jibril, ya, intaliq ma'i, ya, kita masuk bersama malaikat Jibril. Kata Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Turun ayat ini, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita masing-masing punya makam tersendiri, wahai Rasul. Saya betul-betul tidak bisa masuk di situ. Tapi kata Rasulullah, walaupun selangkah saja wahai Jibril, ya, karena Jibril malu diminta terus sama Rasulullah, Jibril pun melangkahkan kakinya. Hanya satu langkah masuk ke Sidratul Muntaha, langsung Jibril dengan wujud aslinya yang begitu besar itu langsung mengkerucut seperti burung-burung walet yang terbang di atas kita itu. Langsung mengecil. Ya. Saking dahsyatnya maqam Sidratul Muntaha. Ya. Tapi Rasulullah, ya, kata orang pembusuang, sholat sandal mitama di Sidratul Muntaha. Dan itu betul diabadikan dalam kitab, ya, dalam kitab Jawahirul Bihar, ya, yang sering dibaca oleh para anak guru, itu dinazamkan, dikalindakdakan, disyairkan khusus, ya, yang sampai kita jadikan songkok kita itu banyak diantara kalian yang pakai songkok yang di atasnya itu gambar terompa, itu model sandal Rasulullah yang dipakai Isra Mi'raj, ya. Dan itu tidak boleh dipakai masuk di kamar mandi, ya, tidak boleh dipakai masuk di kamar mandi, atau punya kibros gambar terompa itu tidak boleh, ya. Kalau terpaksa harus dikasih masuk di kantong dulu, ya. Sama seperti tidak bolehnya bawa mushaf atau tulisan-tulisan yang mulia dalam agama kita, itu tidak boleh, ya. Hukumnya sampai haram, minimal makruh. Jadi kalau tidak diingat, tiba-tiba dalamnya, oh ada bros di sini, ya lepas baru kasih masuk di kantong, ya, seperti itu. Nah, tadi itu turun ayat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Ustaz Tamrin pernah cerita, pernah Presiden Soeharto, ya, rahimahullah, ya, almarhum presiden kedua kita, ya, Soeharto pernah berkunjung ke Papua, ya, kalau tidak salah ingat itu. Beliau sangat ingin jabat tangan sama Presiden Soeharto, tapi dikawal sama pas pampers. Kita tahu sendiri pas pampers itu seperti apa, ya. Beliau ingat ijazah dari Kiai Haji Ambok Dalle, ya, hafizahullah. Beliau pernah mengijazahkan ayat ini, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kata beliau, ya, setelah saya amalkan itu, ya, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, saya tidak tahu, tiba-tiba saya berada di hadapan Presiden Soeharto dan saya jabat tangan dengan Presiden Soeharto. Bayangkan, pas pampers bisa ditembus, bisa ditembus. Dan saya pernah coba ini, ya, saya pernah coba amalkan ini, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tapi bukan saya mengamalkan, saya minta pada keluarga untuk coba mengamalkan. Dia pernah datang dari Malaysia, itu ditahan di pelabuhan Silopo, ya.
lama di situ ditahan, diperiksa, ya, bahkan dikatakan tidak bisa lolos ini, harus balik ke Malaysia. Ya, lama di situ hampir 1 jam diperiksa. Saya dikabari, saya sampaikan coba amalkan ayat ini, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kalau tidak salah dia baru baca 3 kali ayat itu, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, langsung dikasih lolos sama petugas di pelabuhan di Silopo itu. Yang mungkin sebabnya sekarang karena ditahan itu, ya tidak terlalu banyak yang beroperasi di situ. Karena katanya sangar-sangar di situ dia punya petugas. Ya. Di pelabuhan Silopo awalnya bagus ya, tapi ketika terlalu ketat di situ ya tidak terlalu banyak yang yang mau lewat pelabuhan Silopo, padahal lebih dekat ya. Justru orang-orang Polman lebih suka lewat Parepare ya, karena menganggap itu lebih mudah kita lewati dibanding harus ke Silopo meskipun itu lebih dekat. Nah, ini kembali tadi itu ya, manfaat dari ayat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tapi itu tidak boleh dipakai untuk minta izin. Ya. Tidak boleh dipakai untuk minta izin karena kata Profesor ya Tibraya ya, teman akrabnya Pak Menteri Agama itu ya, beliau bilang itu dosis bagi santri ya, dosis bagi santri, tidak mempan kalau mau dipakai sama guru-gurunya, ustadznya ya, karena dosisnya masih ada dosis yang lebih tinggi yang tidak mempan kalau diterapkan pada ustadz-ustadznya yang beri izin dan seterusnya ya. Nah, jadi walhasil anak-anakku sekalian, itu satu hal yang bisa kita jadikan hikmah ya, tapi kita gunakan itu untuk hal-hal yang positif ya, hal-hal yang positif. Karena betul ada ya, seperti kata Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Dalam tafsirnya itu beliau pernah menjelaskan tentang amalan-amalan ini ya, tentang amalan ya. Dan mungkin di antara kalian sampai detik ini mungkin masih punya kakek-kakek, nenek-nenek itu ya, atau orang tua kita yang sebelum ke pondok nak kasih ki amalan ya. Nah, ini amalan kalau ada berani ganggu-ganggu ki ya. Ini amalan kalau selalu ngambil kueta biar media kareseang kalau ngambil kueta misalnya ya, gatal-gatal kalau ngambil kueta misalnya ya, biar media nanti di suatu saat kalau dia ndak tobat itu di luar sana dia nanti hidupnya itu sengsara terus ya. Dan itu nyata sekali ya, nyata sekali, apalagi kalau di Jawa banyak sekali yang masuk. Nah, kita lihat kadang itu amalan-amalan orang tua dulu itu kita tidak tahu ini bahasa apa ya, kita tidak tahu bahasa apa ya. Bahkan beberapa saya lihat itu ada yang bukan bahasa Arab, ada yang bukan bahasa Arab, ada yang menyerupai bahasa Persia ya, ada juga yang menyerupai bahasa Sanskerta ya. Ada juga yang bahasa Mandar asli, tapi kita ini yang Mandar sekarang tidak tahu mengartikannya itu seperti apa. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, kalau saja amalan-amalan seperti itu, ya, bahasa-bahasa seperti itu yang dipakai oleh manusia, ya, dan diformulasikan oleh manusia itu memiliki manfaat, ya, itu bisa tembus, bisa nyata dan seterusnya ya. Apalagi kalau amalannya itu adalah Al-Quran ya. Apalagi kalau amalannya itu berupa hadis ya. Tiba-tiba kita baca ya, surah Yusuf kita baca ya. Apa amalannya surah Yusuf? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban ra'aituhum li sajidin ya. Itu amalan untuk apa ya? Ra'aituhum li
sajidin. Kalau dulu itu pakai beberapa orang tua kita untuk ya menaklukkan gadis-gadis yang sulit ditaklukkan. Ya. Tapi itu tidak memang untuk santriwati, karena santriwati sudah memiliki amalan sendiri untuk menangkis amalan-amalan seperti itu. Nah, itu pentingnya kalau kita belajar. Ya. Itu pentingnya kalau kita belajar. Nah, tapi bukan tujuan kita seperti itu. Karena tujuan kita pada hakikatnya ialah walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya. Walal akhiratu khairun wa abqa, dalam ayat yang lain. Selalu kita punya orientasi, harus orientasi akhirat. Ya. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagai penutup, ini menjadi hikmah kunci pada peringatan Isra Mi'raj tahun ini. Ya. Pada saat ya kalian pelajari juga ini di tarikh, pelajaran tarikh ya, di kitab Khulasan Nurul Yakin yang kalian pelajari bersama para ustaz-ustazah itu. Ya. Itu peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun apa? Hah? Istilah tahun dialami Isra Mi'raj itu berada di tahun apa? Dalam pelajaran kalian itu. Ada yang lupa? Itu disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni. Tahun kesedihan. Ya. Sad year, ya, sad year, ya. Tahun kesedihan. Ya. Nah, kenapa disebut tahun kesedihan? Ya. Karena pada saat itu paman yang sangat menyayangi beliau, siapa namanya? Abu Talib, bapak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu paman Rasulullah SAW yang senantiasa merawat beliau. Itu meninggal pada tahun itu. Tidak lama kemudian juga meninggal siapa? Istri beliau, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ya. Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Yang dikatakan dalam sejarah, ya, Rasulullah pernah mengabadikan ya, kisah cinta beliau dengan Sayyidatuna Khadijah dengan ketika Sayyidatuna Aisyah selalu cemburu terus. Selalu cemburu. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad ruziqtu hubbaha. Laqad ruziqtu hubbaha. Sungguh Allah telah menjadikan Sayyidatuna Khadijah itu sebagai cinta yang melebihi dari rezeki apapun. Itu jawaban Rasulullah ketika dicemburu oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Rasulullah menikah kedua, ketiga dan seterusnya itu pada saat kapan? Setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal atau wafat. Nah, walhasil pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, karena Rasulullah SAW tidak pernah patah semangat, ya, dan selalu mengedepankan akhirat, ya, selalu mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak putus asa dalam berdakwah. Tidak berputus asa dalam berdakwah. Seperti apapun rintangan yang dihadapi, tetap beliau ya, mempertahankan ya, bagaimana beliau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala meskipun cobaan di dunia ini sangat besar. Ya. Kita mungkin tidak pernah sampai kelaparan yang membuat perut kita itu diikat pakai batu. Selapar-laparnya orang Mandar, ya, orang Tinambung atau orang Lokopakdis, tidak pernah itu ada orang Lokopakdis
atau santri Darul Mahfudz yang kelaparan sampai diikat 2 batu untuk menahan laparnya itu. Tidak pernah. Tapi Rasulullah sudah alami semua itu. Ya. Tidak ada mungkin santri Darul Mahfudz ya, yang pernah, bahkan ustadz sekalipun, saya sekalipun, Pak Direktur sekalipun, tidak ada yang pernah mengalami cobaan separah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah tidak kalian bayangkan Nabi dan Rasul, pemimpin umat, itu meninggal dunia, wafat dalam keadaan berhutang, berhutang. Rasulullah dalam riwayatnya itu beliau meninggal ya, wadir'uhu yurhanu inda Yahudi. Baju perang Rasulullah itu digadaikan di seorang Yahudi. Untuk apa? Untuk membiayai kehidupannya. Untuk membiayai kehidupan. Jadi walhasil kita, apapun yang kita dapatkan ini tidak ada yang sebanding dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pernah susah, para santri-santriwati sekalian pernah habis jajan tak, ya, pernah habis uang mau beli tapi tidak ada dipakai beli. Alhamdulillah ada MBG. Ya, mulai bulan kemarin sudah ada MBG. Ya, insya Allah tetap jika makan di kantin juga selalu ada nasi. Ya, bahkan selalu ada lebihnya. Ya, bahkan kalian yang kadang mubazir, buang dan seterusnya. Semua hal itu perlu kita syukuri. Ya, perlu kita syukur karena Rasulullah ujung-ujungnya kalau kita bersyukur senantiasa bersabar terhadap segala cobaan, ujung-ujungnya adalah ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan kita dikasih rezeki yang di luar nalar kita. Ya, yang kata orang sekarang di luar nurul, ya, di luar nurul. Ya. Apa hiburan Rasulullah? Di Isra Mi'rajkan. Di Isra Mi'rajkan. Tidak pernah dibayangkan sama Rasulullah kalau beliau akan di Isra Mi'rajkan. Ya. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan pada tahun ini ya, dengan senantiasa kita bersabar ya, menahan segala ujian ya. Ujian santri lebih berat kayaknya dari santriwati ya. Kalau santriwati mungkin tidak ada yang sampai dihujani kamarnya ya, tapi santri ya sampai sekarang mungkin masih ada yang numpang di kamar yang lain karena kondisi kamar. Tapi insya Allah kalau bersabar rezeki ya, penuh keikhlasan untuk menuntut ilmu ya, bangun tahajud penuh keikhlasan ya, hadir di kelas penuh keikhlasan dan seterusnya, insya Allah akan ada futuh, akan ada keberkahan tersendiri yang Allah berikan kepada kita semua ya. Dan mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan keikhlasan kalian beserta para dewan guru ya, itu semua mudah-mudahan tahun ajaran ini ya, teman-teman kalian yang akan hijrah dari rumahnya ke Darul Mahfudz mudah-mudahan tambah banyak, tambah berberkah. Burung walet di atas tambah banyak yang masuk ya. Karena kalau tambah banyak burung walet, kalau MBG-nya cuma siang mungkin bisa pagi dan malam itu juga ada MBG. Dan itu tidak menutup kemungkinan semua ya. Itu semua innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah mau, tinggal Allah bilang kun fayakun. Ya, itu kita semua amalkan dan insyaallah mulai Jumat depan insyaallah kita sudah mulai kembali amalkan zikir Jumat ini, salawat ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul setiap Jumat sore, mungkin minimal mungkin mulai dari pukul 5 sampai menjelang maghrib itu kita baca doa bersama, zikir bersama yang kita tujukan pahalanya untuk seluruh orang tua kita, guru-guru kita, dan terkhusus juga kita niatkan ya, mudah-mudahan tahun ajaran ini kita mendapatkan tambahan santri dan santriwati yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Dan terakhir
kita akan mendengarkan bersama bacaan doa yang akan diantarkan langsung juga oleh Ustaz Haji Muhammad Safri Abdullah. Terima kasih. Wallahu waliyu taqwa hadul tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu yang tadi hikmah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Syahat Ehan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya pembacaan doa oleh Ustaz Haji Muhammad Safri Abdullah MAD wa ilaihi falyatafadhal mashkura. Anak kamu sekalian, marilah kita tundukkan sejenak dan berfokus kepada hati kita semua, seraya meminta dan berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita ini semua berberkah dan melimpah kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amah wal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi man la ilaha illa yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wa hadika ila siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil 'ilmi wa kifayatan fil rizqi wa 'afiyatan wa sayhatan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najafazza ila wajhikal karim wa ya arhamar rahimin wa ya ghafurul mas'ulin. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa bi asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan selesainya pembacaan doa, maka selesai pula rangkaian bacaan kita pada bulan hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan seputar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pati kami itu di sana full memori ya. Ini lah tuh nalubang itu kalau nakasih iya. Dan lirik kan dia terus selesai. Lagi ke bawah.